Lupakan sejenak tentang pesawat mata-mata canggih atau drone hypersonic yang mungkin dikembangkan di sana. Itu semua rahasia umum jika dibandingkan dengan jantung sebenarnya dari misteri Area 51. Bayangkan ini, di dalam fasilitas super rahasia yang dijaga lebih ketat dari emas Fort Knox, bukan sekadar teknologi buatan manusia yang sedang direkayasa, melainkan bukti fisik dari dunia lain, wahana alien yang rusak, mungkin beserta penumpangnya yang sedang dipelajari, dibedah, dan teknologinya dicoba untuk direplikasi. Inilah bisikan paling persisten, klaim paling menggemparkan, yang mengubah Area 51 dari sekedar pangkalan militer menjadi simbol potensi kontak kosmik dan konspirasi tingkat tertinggi. Sebuah kemungkinan yang jika benar akan mengguncang fondasi peradaban kita hingga ke intinya. Hai para pencari jejak misteri, selamat datang kembali atau selamat datang jika ini pertama kalinya kalian di Tempat Misterius, channel di mana kita bersama-sama akan menyelami kedalaman cerita-cerita tak terungkap, menjelajahi lokasi-lokasi penuh teka-teki, dan mencoba menguak tabir dari fenomena-fenomena paling aneh dan membingungkan di seluruh penjuru dunia. Siapkan diri kalian, karena petualangan kita akan segera dimulai. Tabir asap, sejarah dan spekulasi awal di Gurun Nevada. Selamat datang para pendengar dalam sebuah perjalanan menuju salah satu lokasi paling misterius dan paling banyak dibicarakan di planet kita. Sebuah tempat yang namanya saja sudah cukup untuk membangkitkan imajinasi, memicu perdebatan sengit, dan melahirkan ribuan teori konspirasi. Kita berbicara tentang Area 51, sebuah titik terpencil di tengah hamparan Gurun Nevada, Amerika Serikat, yang secara resmi dikenal sebagai Homey Airport atau Groom Lake. Namun bagi dunia, ia adalah epicentrum dari segala sesuatu yang berbau rahasia militer tingkat tinggi, penelitian teknologi revolusioner, dan tentu saja dugaan kuat mengenai Unidentified Flying Objects atau UFO, serta peradaban luar angkasa. Mari kita tarik mundur selubung waktu dan memahami bagaimana sebuah pangkalan udara terpencil ini bisa menjelma menjadi legenda global. Awal mula Area 51 sejatinya tidak sefantastis cerita-cerita yang mengitarinya. Didirikan pada pertengahan dekade 1950-an, tepatnya pada tahun 1955 oleh Central Intelligence Agency atau CIA, tujuan utamanya adalah sebagai fasilitas pengembangan dan pengujian pesawat mata-mata Lockheed U-2. Di era Perang Dingin yang membara, Amerika Serikat membutuhkan keunggulan strategis atas Uni Soviet, dan pesawat U-2 dengan kemampuannya terbang di ketinggian ekstrim yang saat itu tak terjangkau oleh pesawat pencegat maupun radar Soviet adalah jawabannya. Lokasi Groom Lake dipilih karena keterpencilannya yang luar biasa. Dikelilingi oleh pegunungan dan lembah tandus, serta berada dalam wilayah Nevada Test and Training Range yang luas, tempat ini menawarkan isolasi sempurna dari mata-mata publik dan musuh. Kerahasiaan adalah kunci, dan setiap aspek operasional di Area 51 diselimuti oleh tingkah keamanan yang belum pernah ada sebelumnya. Namun justru kerahasiaan inilah yang menjadi bibit pertama bagi spekulasi. Bayangkan, di tengah gurun yang sunyi, tiba-tiba muncul aktivitas penerbangan yang tak biasa. Pesawat U-2 dan kemudian pesawat-pesawat generasi berikutnya seperti SR-71 Blackbird, A-12 Oxcart, F-11 Nighthawk, dan B-2 Spirit memiliki bentuk dan kemampuan yang jauh melampaui apapun yang pernah dilihat publik, bahkan oleh pilot-pilot komersil sekalipun. Pesawat-pesawat ini terbang lebih tinggi, lebih cepat, dan memiliki manuvernya aneh bagi pengamat awam. Ketika pilot maskapai atau warga sipil di sekitar area tersebut melihat penampakan cahaya aneh atau objek terbang tak dikenal dengan kecepatan dan ketinggian yang tak masuk akal, laporan mengenai UFO pun mulai bermunculan. Pemerintah Amerika Serikat dalam upaya untuk menjaga kerahasiaan program-program sensitif ini seringkali memberikan penjelasan yang samar atau bahkan menyesatkan. Terkadang, mereka secara tidak langsung membiarkan narasi UFO berkembang karena itu lebih baik daripada mengakui keberadaan teknologi mata-mata super canggih mereka. Ini adalah contoh klasik misdirection atau pengalihan perhatian. Dengan kata lain, rumor UFO menjadi tabir asap yang efektif untuk menutupi operasi militer yang sebenarnya. Publik yang saat itu juga sedang demam dengan fiksi ilmiah dan ketertarikan pada luar angkasa pasca Perang Dunia II dan era perlombaan antariksa dengan mudah menghubungkan titik-titik tersebut. Ditambah lagi, pemerintah sendiri mengakui adanya investigasi terhadap fenomena udara tak dikenal melalui proyek-proyek seperti Project Blue Book. Meskipun banyak kasus dalam Project Blue Book dijelaskan sebagai fenomena alam atau kesalahan identifikasi, beberapa kasus tetap tidak terjelaskan, yang semakin menambah bahan bakar bagi teori bahwa pemerintah menyembunyikan sesuatu yang lebih besar.
Area 51 dengan penjagaan super ketat, pembatasan wilayah udara yang luas, dan tanda peringatan penggunaan kekuatan mematikan bagi penyusup secara alami menjadi kanvas bagi imajinasi publik untuk melukiskan skenario paling liar. Jika mereka begitu keras melindungi teknologi pesawat, apalagi yang mungkin mereka sembunyikan di sana? Apakah hanya pesawat buatan manusia? Ataukah ada sesuatu yang berasal dari dunia lain? Pertanyaan ini mulai bergema semakin kencang seiring berjalannya waktu, terutama ketika insiden Roswell tahun 1997 melihat jauh sebelumnya dan di lokasi berbeda mulai dikait-kaitkan dengan Area 51. Teori berkembang bahwa puing-puing dan bahkan tubuh alien yang ditemukan di Roswell dipindahkan ke Area 51 untuk penelitian lebih lanjut. Meskipun tidak ada bukti konkret yang menghubungkan kedua peristiwa ini secara langsung dalam dokumen resmi, narasi ini menjadi sangat populer dalam budaya ufologi. Jadi pada tahap awal ini kita melihat bagaimana kombinasi antara kebutuhan militer akan kerahasiaan absolut, mengembangkan teknologi penerbangan yang revolusioner, dan iklim sosial budaya yang haus akan misteri luar angkasa, telah menciptakan fondasi bagi legenda Area 51. Pangkalan ini yang awalnya dirancang untuk memberi Amerika keunggulan di langit bumi, lantas sengaja juga menjadi simbol dari kemungkinan kontak dengan langit yang jauh lebih terjauh. Misteri ini baru akan menjadi semakin talan ketika seorang pria bernama Bob Lazar muncul ke publik dengan klaim yang mengebabkan dunia, sebuah klaim yang akan kita jelajahi lebih lanjut. Namun sebelum itu, penting untuk memahami bahwa tanpa klaim Lazar, Area 51 sudah menjadi magnet bagi spekulasi, sebuah lubang hitam informasi di mana fakta dan fiksi mulai bercampur aduk, meninggalkan kita dengan pertanyaan tadi, apa yang sebenarnya tersembunyi di balik pagar berduri dan tatapan waspada para penjaga di hantung gurun Nevada sampai hari ini? Warisan kerahasiaan ini terus berlanjut hingga kini, menciptakan aura yang membuat orang penasaran dan ingin menggali lebih dalam, mencari secerkah kebenaran di tengah badai informasi yang simpang siur. Bagian 2, kesaksian Bob Lazar dan ledakan budaya populer alien. Pada akhir dekade 1980-an, tepatnya pada tahun 1989, misteri yang menyelimuti Area 51 mendapatkan suntikan adrenalin baru yang mengubahnya dari sekedar pangkalan militer rahasia menjadi epicentrum global bagi teori konspirasi alien. Katalisator perubahan ini adalah seorang pria bernama Robert Scott Lazar, atau lebih dikenal sebagai Bob Lazar. Kemunculannya di media melalui wawancara dengan jurnalis investigasi George Knapp dari stasiun televisi KLASTV Las Vegas mengirimkan gelombang kejut ke seluruh komunitas ufologi dan masyarakat umum. Lazar mengklaim dirinya adalah seorang fisikawan yang pernah bekerja di sebuah fasilitas super rahasia yang disebut S4, yang menurutnya terletak sekitar 16 km di selatan pangkalan utama Area 51 dekat Danau Papus. Klaim Lazar bukan sekedar tentang pengembangan pesawat canggih buatan manusia. Ia berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih fantastis, reverse engineering atau rekayasa balik teknologi pesawat luar angkasa alien. Menurut Lazar, ia direkrut untuk mempelajari sistem propulsi dari 9 piring terbang berbeda yang diduga berasal dari luar bumi dan berada dalam penguasaan pemerintah Amerika Serikat. Ia mendeskripsikan secara rinci bagaimana wahana-wahana ini menggunakan elemen stabil bernomor atom 115 yang saat itu belum ditemukan secara resmi di bumi. Moscovium elemen 115 baru disintesis pada tahun 2003 dan ditambahkan ke tabel periodik pada tahun 2015. Meskipun isotop yang dijelaskan Lazar memiliki sifat yang berbeda, sebagai bahan bakar yang menghasilkan gelombang gravitasi untuk menggerak. Klaim Lazar sangat spesifik. Ia tidak hanya berbicara tentang melihat UFO, tetapi ia mengklaim telah bekerja secara langsung dengan teknologi alien, memahami sebagian prinsip kerjanya, dan bahkan menyaksikan uji terbang singkat salah satu wahana tersebut. Ia menggambarkan interior pesawat, generator anti-gravitasi, dan bagaimana pesawat tersebut dapat membengkokkan ruang dan waktu. Tentu saja klaim-klaim ini sangat kontroversial. Para skeptis segera menyoroti berbagai inkonsistensi dalam latar belakang pendidikan dan pekerjaan Lazar. Catatan dari universitas-universitas yang ia klaim pernah dihadiri MIT dan Caltech tidak menunjukkan namanya, dan perusahaan-perusahaan tempat yang mengaku pernah bekerja juga tidak dapat memverifikasi statusnya seperti yang ia sampaikan. Lazar dan para pendukungnya berargumen bahwa pemerintah telah menghapus semua jejaknya untuk mendiskreditkannya, sebuah klaim yang sulit dibuktikan maupun disangka secara definitif. Namun terlepas dari keraguan tentang kredensialnya, cerita Lazar memiliki daya tarik yang luar biasa. Detail teknis yang ia berikan, meskipun rumit, terdengar cukup meyakinkan bagi banyak orang yang tidak memiliki latar belakang fisika mendalam. Lebih penting lagi, ceritanya memberikan bukti atau setidaknya narasi yang koheren bagi mereka yang telah lama meyakini bahwa pemerintah menyembunyikan kebenaran tentang UFO dan alien. Kesaksian Lazar seolah membuka kotak Pandora.
Tiba-tiba, Area 51 bukan lagi hanya tempat uji coba pesawat siluman, tetapi menjadi hanggar bagi teknologi kosmik. Hal ini memicu ledakan minat publik. Dokumenter, buku, artikel, dan acara bincang-bincang radio maupun televisi mulai membahas Area 51 dan klaim laser tanpa henti. Istilah Area 51 menjadi sinonim dengan alien, piring terbang, dan konspirasi pemerintah. Budaya populer dengan cepat menangkap fenomena ini. Film-film blockbuster seperti Independence Day 1996 secara eksplisit menggambarkan Area 51 sebagai pusat penelitian alien dan satu-satunya harapan umat manusia melawan invasi luar angkasa. Serial televisi ikonik The X-Files 1993-2002 dan berlanjut seringkali merujuk atau menampilkan Area 51 sebagai bagian dari mitologi konspirasi alien yang lebih besar. Permainan video, komik, dan novel juga tertinggal. Masing-masing menambahkan lapisan baru pada legenda Area 51. Dampak laser tidak bisa diremehkan. Ia memberikan wajah dan derita pada misteri tersebut. Sebelum laser, spekulasi tentang Area 51 dan alien bersifat lebih umum. Setelah laser, ada narasi spesifik yang bisa dipegang, didiskusikan, dan diperdebatkan. Apakah dia seorang penipu ulung, seorang pembaul, ataukah dia seorang whistleblower yang mengatakan kebenaran pahit? Pertanyaan ini masih menjadi perdebatan hangat hingga hari ini. Yang pasti, kesaksiannya memaksa banyak orang untuk bertanya, Mungkinkah teknologi yang begitu maju, yang tampak seperti sihir bagi kita, benar-benar ada dan disembunyikan dari publik? Antusiasme ini juga memicu gelombang turis konspirasi ke wilayah sekitar Area 51, kota kecil Rachel, Nevada yang terletak di terpanjang di Extraterrestrial Highway atau Nevada State Intra 75 menjadi pusat perhatian. Toko-toko souvenir bertema alien bermunculan dan orang-orang datang dari seluruh dunia dengan harapan bisa melihat sekilas aktivitas aneh di langit malam atau merasakan aura misteri pangkalan tersebut. Para gate watchers atau pengamat gantu berkemah di dekat batas perimeter Area 51 mencoba menangkap gambar atau video apapun yang tidak biasa. Pemerintah sendiri tetap bertunggah mengenai klaim-klaim spesifik tentang alien. Mereka baru secara resmi mengakui keberadaan Area 51 pada tahun 2013 melalui rilis dokumen CIA yang telah dideklasifikasi yang mengkonfirmasi penggunaannya untuk program pesawat U2 dan Askar. Namun, pengakuan ini tidak membahas sama sekali tuduhan terkait UFO atau teknologi alien, membiarkan spekulasi itu terus hidup dan berkembang. Jadi, berkat Bob Lazar, Area 51 bertransformasi dari sebuah pangkalan militer rahasia menjadi ikon budaya global, sebuah simbol dari janji akan penemuan luar biasa sekaligus ketidakpercayaan terhadap institusi pemerintahan. Ceritanya menggarisbawahi betapa kuatnya narasi dalam membentuk persepsi publik dan bagaimana sebuah klaim yang belum diverifikasi dapat memicu imajinasi kolektif hingga skala yang belum pernah terjadi. Misteri ini semakin menarik karena menyentuh pertanyaan fundamental tentang tempat kita di alam semesta dan kemungkinan bahwa kita tidak sendirian. Apakah benar ada artefak dari dunia lain yang disimpan dan dipelajari di balik dinding Kokos 6? Ataukah ini semua hanyalah produk dari kerasahan ekstrim yang memicu imajinasi liar? Pertanyaan ini terus menghantui dan mendorong kita untuk mencari jawaban. Bagian 3. Legenda abadi, realitas modern, dan pertanyaan yang belum terjawab. Memasuki abad ke-21, Area 51 tetap menjadi subjek yang memikat, meskipun lanskap informasi dan sikap pemerintah terhadap fenomena udara tak dikenal atau UAP, istilah yang kini lebih disukai daripada UFO, mulai menunjukkan pergeseran. Legenda yang dibangun selama beberapa dekade, terutama yang dipicu oleh kesaksian Bob Lazar dan representasi budaya populer, telah mengakar kuat dalam kesadaran publik global. Namun apa realitas Area 51 di era modern dan pertanyaan mendasar apa yang masih menggantung di udara gurun Nevada yang kering? Secara operasional, Area 51 atau Humi Airport masih merupakan fasilitas militer aktif dan sangat rahasia. Meskipun program-program era Perang Dingin seperti U-2 dan SR-71 telah lama dipensiunkan atau statusnya diketahui publik, kebutuhan akan tempat pengujian teknologi penerbangan dan persenjataan canggih tetap ada. Para ahli pertahanan berspekulasi bahwa Area 51 kini menjadi rumah dibagi pengembangan generasi terbaru pesawat siluman, drone penyintai hipersonik, senjata energi terarah, dan berbagai platform peperangan elektronik serta cyber. Kerahasiaan ekstrim yang sama yang dulu melindungi U-2 kini kemungkinan besar melindungi prototipe-prototipe yang akan mendefinisikan superioritas udara di masa depan. Jadi, dari sudut pandang militer, kerahasiaan Area 51 masih sangat beralasan dan vital bagi keamanan nasional Amerika Serikat. Ironisnya, justru kerahasiaan inilah yang terus membeli makan narasi alternatif. Selama pemerintah tidak transparan sepenuhnya tentang semua aktivitas di sana, sesuatu yang tidak mungkin terjadi untuk fasilitas militer sepenting ini, akan selalu ada ruang bagi spekulasi bahwa sesuatu yang lain sedang disembunyikan.
Salah satu manifestasi paling aneh dari obsesi publik terhadap Area 51 terjadi pada tahun 2019 dengan fenomena viral Storm Area 51, Big Cat Stop All of Us. Dimulai sebagai lucuan di Facebook. Acara ini mengajak orang untuk berkumpul dan menyerbu pembangkalan tersebut untuk melihat alien. Meskipun hanya segelintir orang yang benar-benar muncul dan tidak ada upaya penyerbuan yang serius. Peristiwa ini menyoroti betapa dalamnya mitos Area 51 telah meresap ke dalam budaya internet dan kesadaran kolektif. Ini juga menunjukkan adanya rasa frustasi dan keinginan akan transparansi, meskipun diekspresikan dengan cara yang tidak lazim. Pemerintah Amerika Serikat sendiri dan beberapa tahun terakhir telah menunjukkan sikap yang sedikit lebih terbuka terhadap perbahasan UAP. Laporan dari Pentagon yang dirilis pada tahun 2021 dan sidang Kongres berikutnya mengakui adanya penampakan objek terbang yang tidak dapat dijelaskan oleh teknologi yang diketahui. Namun, laporan-laporan ini sangat berhati-hati untuk tidak menyimpulkan asal-usul alien, lebih fokus pada potensi ancaman terhadap keamanan penerbangan dan keamanan nasional dari teknologi yang mungkin dimiliki oleh negara lain atau fenomena yang belum dipahami. Meskipun Area 51 tidak secara spesifik disebut sebagai pusat penelitian UAP dalam peraturan laporan ini, setiap diskusi resmi tentang UAP secara tidak langsung akan kembali mengarahkan perhatian publik ke tempat yang telah lama dianggap sebagai pusatnya. Apakah pergeseran sikap ini merupakan langkah menuju pengungkapan yang lebih besar atau sekedar upaya untuk mengalur narasi dan mengurangi spekulasi liar masih menjadi perdebatan? Yang jelas, Area 51 terus menjadi simbol kuat yang melambangkan tegangan antara kebutuhan pemerintahan akan kerahasiaan demi keamanan nasional dan hak publik untuk tahu. Ini juga melambangkan batas tipis antara sains yang diketahui dan misteri yang belum terpecahkan, antara teknologi buatan manusia yang luar biasa dan kemungkinan adanya kecerdasan di luar bumi. Pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab masih banyak. Jika Bob Lazar berbohong, bagaimana ia bisa mengetahui detail tertentu tentang operasional distributor Groom Leg yang kemudian terbukti akurat? Seperti keberadaan pesawat tidak berbentuk tidak biasa dan jadwal penerbangan malam hari yang aneh, yang mungkin merupakan uji coba pesawat siluman. Jika ia mati karena kebenaran, mengapa tidak ada whistleblower lain yang kredibilitas tak terbantahkan yang muncul dengan bukti fisik yang kuat? Mengapa pemerintah AS bahkan serta mengakui keberadaan Area 51 terus membiarkan narasi alien berkembang tanpa sanggahan yang lebih komprehensif jika itu sepenuhnya salah? Mungkinkah kebenaran terletak di suatu tempat di tengah? Mungkin Area 51 memang menyimpan teknologi yang sangat canggih, hasil dari lompatan rekayasa manusia yang brilian yang jika diungkap akan mengejutkan dunia, tetapi bukan berasal dari alien. Atau mungkin, seperti yang dipercaya banyak orang, ada serpian kebenaran tentang studi terhadap sesuatu yang bukan berasal dari bumi, meskipun detailnya telah dibesar-besarkan atau disalahartikan seiring waktu. Area 51 pada akhirnya adalah cerminan dari diri kita sendiri ya. Rasa ingin tahu yang tidak pernah terbatas, ketertarikan kita pada yang tidak diketahui, ketutupan keterpaku kekuasaan, dan harapan kita akan sesuatu yang lebih besar di luar sana. Selama PKB itu jatuh pun tertegak, selama pasar pesawat misteri terus perlu jadi lengkapi malam Nevada, dan selama jawaban pasti tetap dikredit meruni, dengan Area 51 kali terus hidup, ia akan muncul imajinasi, penjorong pertanyaan dan membuat kita semua penasaran menatap ke langit dengan hargam sekaligus raguan. Misteri ini bukan hanya tanda radian atau pesawat terbang, ini tentang berbatas pengetahuan manusia dan keinginan abadi untuk menampuinya. Dan itulah berpenjara ketika Sembilan mendesain halnya, yaitu membuat Area 51 menjadi salah satu pista yang paling menarik dan bertahan lama di zaman kita. Kebenaran ataupun itu mungkin masih terkunci rapat di balik ditu baja di Jabung Nurume kada menunggu serat yang tepat untuk diungkap, atau mungkin akan selamanya menjadi rahasia yang paling dijaga di planet ini. Nah, itu dia penelusuran kita di Area 51 jadi Faraon Amerika untuk episode kali ini di channel Misterius. Cari media sama dia, jaga kalian dekat atau biar minta channel dan komod. Sambil dimunculkan jangan bayi bisa video pada dan udara dan udara nama saya belum jatah teman dan ini betul ada banyak orang di musim nambah pada kata daerah pada membati tara cara ada jadi tertib nata nama pada prima saya dan menurut hak lu jam lampu ya ulane la jadi double malam cerita di mana kau pada bantu dia cantan dulu dan tadi betul benar pada si masuk dan belabet mereka itu punya misani dulu diratu betaluna. Pada di video lantar para majan anda yang letanan kemudian dewan dan teman-teman itu menjadi nabi bilang jadi nabi juga teman situ nyentuh pun bisa coba dan benar pada di membaca bunyi tajana jajan membi perluan dan pujukannya rajaan bertemu ibu teman dan jana teman jana dapat ikut apa teman jago teman juan dan bunyi bunyi baca atur amrunnya pertanyaan betul satu jadan jajan bertemu jatuh dapat nyimba. Peristiwa ini menjadi tempat dalamnya mitos Area 51 telah meratap benih internal dan kesadaran kolektif. Ini juga menunjukkan adanya ada sang protaja peringatan transparansi dengan bahwa janji sama lain video bukan teman-teman tidak masih dalam pajak dan pelitian dengan ini akan selalu ada orang baik seperti bahwa sesuatu yang lain sedang disembunyikan. Salah satu manifestasi bandingkan dan jadi obsesi publik terhadap Area 51 terjadi pada tahun 2019 dengan fenomena viral Storm Area 51. Juga kita catat atau lain jika They Can Stop All of Us dimulai speaker Nubian di Facebook. Acara ini mengajak veteran berkumpul menjadi Banjarbu Pangkal Tebon untuk melihat alien. Meskipun hanya segelintir orang yang benar-benar muncul dan tidak ada upaya penyerbuan yang serius, peristiwa ini menunjukkan betapa dalamnya mitos Area 51 telah merengkap hampir dalam dekat dan benar mencoba kau ingin di mana bentuk nak dalam jazz sebab dengan sebarang punya tenima mau semua pada dia mencoba belum muncul dan juga dengan opportunity sebagai pindah di Prani dan
Bajon. Beda tukang pada sawat sifat drone pengintai hipersonik senjata dan kita arah dan berbagai platform merupakan dari ketika selibar. Telancaran ekstrim yang sama yang guru di pemenindung menjuduan kini kemudian besar penindung protik dari tangan TV seperti itu teman teman yang survive belum coba munculkan teman-teman yang teman terjemah keren ternyata. Berita mendeskripsikan sendiri dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan skap yang sedikit lebih terbuka terhadap perubahan Bapak. Laporan dari pihak yang dirilis pada tahun 2021 dan sidang dari Pertua mengakui adanya pada dan objek berarti di bagian tubuh BBM tentunya akan tindakan menindaklanjuti BBH.